Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solihin Eskom dalam pelajaran PKK untuk kelas 11 PKJ. Hari ini saya akan membawakan Anda untuk mempraktikkan bagaimana cara membuat alas mos dari bahan-bahan bekas. Adapun yang kita perlukan adalah pertama yaitu karton bekas ya, karton bekas. Terserah mau bekas apapun, yang penting agak tebal ya agak tebal. Kalau tebal dia keras. Yang kedua kita butuh kira-kira ini. Ini adalah bekas spanduk ya, apapun bekasnya bisa kita pakai, bekas spanduk ya atau baleho atau bahan lain pun boleh, tak masalah. Yang berikutnya kita butuhkan cutter, pena, ya lalu penggaris, ya, double tip, double tip kita butuhkan double tip, misalnya double tip yang besar ya, double tip yang besar, ini kecil. Lalu dan alat-alat yang lainnya yang mungkin kita bisa pakai. Kita langsung saja ke praktikumnya. Jadi kita harus ukurkan dulu ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Ukur berapa senti dia, terserah mau lebar atau berapa. Yang jelas lurus ya. Lalu kita potong. Kita potong. Ini saya gariskan lurus ya, garis lurus. Perhatikan baik-baik untuk menggarisnya. Kita garis lurus. Oke. Lalu kita potong. Potongnya dengan hati-hati ya, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Gunakan pisau yang tajam. Kita potong. Ingat, memotongnya harus hati-hati, jangan sampai luka ya, luka atau pisau ini tajam. Oke, kita memotongnya lagi. Oke, lalu kita potong lagi sekali. Potong. Gunakan cutter yang tajam ya, cutter tajam, dan gunakan penggaris yang besi, yang keras. Oke, ini kita simpan, kita sisihkan saja. Lalu ini coba kita rapikan sedikit. Oke, sudah. Lalu ini kita rapikan lagi. Bagian-bagian yang perlu kita rapikan seperti ini. Ini bahan-bahan bisa kalian cari ya, bisa kalian dapatkan di rumah atau di toko-toko mungkin ya, atau di tempat pembuangan sampah ya, sebelum diangkut oleh mobil mungkin ada di situ. Kalian bisa datang ke situ untuk mengambilnya. Oke, saya akan rapikan lagi ini. Oke, setelah kita potong, dia akan rapi seperti ini. Pastikan kerjaan kalian akan rapi seperti ini ya. Setelah pekerjaan kita rapi seperti ini, ya, kita akan mengambilkan sebuah kain spanduk tadi yang bekas ini. Kita akan tempelkan dia di sini kira-kira. Tapi sebelum nempel, kita akan ukurkan dulu. Kira-kira nanti jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil. Ya, kita tempelkan, kita ukurkan dulu kira-kira. Lebihkan ke bawah sedikit. Nah, supaya nanti dia dapat menutup bagian ini. Nah, menutup bagian ini. Bagian ini ya. Jadi kita akan potong, kita sesuaikan ukurannya.
Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu lebar. Nah, ini nanti kita akan lipat seperti ini. Ini bagian bawahnya, sementara bagian atasnya akan menjadi licin dia nanti seperti ini. Oke, kira-kira kita akan potong, kita lebihkan agak 2 cm ya, 2 cm lebihkan. Itu. Jadi kita akan ukurkan dia menjadi 2 cm, 2 cm. Jadi kita ukur ini. Misalnya ini adalah 25 cm, ini 25 cm, 24 cm, ini 24, ini 25, oke, ini juga 24. Jadi kita akan potong dia menjadi lebih ya, lebihnya kita lebihkan. Kalau untuk memudahkannya boleh juga kamu gunakan saja ini sebesar penggaris ini, kita sisakan saja sebesar penggaris ini. Oke, ya seperti itu. Lalu di sini juga kita sisakan sebesar penggaris itu saja. Oke, ini mungkin kita terus. Oke, seperti itu. Lalu ini kita gariskan sebelah sini. Nah, ini kita sudah dapat sebagian sini kita harus gariskan. Kita gariskan, ini akan gitu. Oke, kita gariskan. Kita garis. Nah, cara memotongnya terserah nanti ya, yang penting barang ini rapi. Bagaimana caranya rapi ya? Yang kita buat ini menjadi rapi. Jadi kita luruskan dulu garisnya dari sini sampai sini. Kita lurus habis. Nanti kita akan potong lagi. Oke, ini kita potong terlebih dahulu untuk memudahkan kerjanya. Cara memotongnya atau menggarisnya itu terserah, tidak harus ikut seperti tutorial ini, yang penting hasilnya sama ya. Oke. Potong. Nah, lalu ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Kita akan memberikan sisanya sebesar ya 2 cm 2 cm tadi. Saya akan ukurkan lagi ini supaya rapi, dia rapi ya. Jadi kalian menggunakan pisau sangat tajam bisa membuat kalian kecelakaan kerja. Oke, setelah itu kita akan kasih dia space sebesar penggaris ini. Oke, lalu di sini kita kasih penggarisan seperti ini, kita agak aja ya, agak saja. Oke, kemudian kita ambil, kita pisahkan di sini. Kira-kira di sini bagian ini nanti, di sini sisanya segini. Oke, sisanya segitu. Nah, juga perlu kita rapikan juga nanti. Lalu di sebelah sini juga sisanya sebesar ini ya, sebesar ini. Oke, ini kita garis saja dulu. Kita garis. Oke. Sekarang kita tinggal rapikan. Kita rapikan yang ini. Kita rapikan. Oke, kita rapikan dulu. Kita garis. Ini. Yang jelas rapi ya, yang rapi. Oke. Kita potong lagi. Oke, selesai. Setelah kita potong, ini kita singkirkan saja. Nah, jadi sudah dapat bidang yang seperti ini. Nah, ini gunanya nanti untuk kita taruhkan dia di sini. Nah, nanti ini tentunya untuk melengketkan ini kita butuh lem, ya, double tip atau apa, yang penting dia jadi lengket yang kuat.
Gini. Nah, nanti mousepadnya berada di sini. Nah, kita contohkan dulu lah. Ini anggaplah udah jadi mouse-nya di sini. Nah, ya. Jadi kita buat sebagus mungkin. Ini kita rapi. Kita kasih lem. Ini di lem, ini di lem, ini di lem. Lalu sebelum di lem, pastikan dulu permukaannya itu bersih ya. Nah, ini juga kita lem. Oke, kita lem. Oke. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini kira-kira. Akhirnya. Oke, sebelum kita melakukan pengeleman atau penempelan pada bidang, kita perlu membuat garis-garis seperti ini dulu ya. Membuat garis-garis seperti ini. Nah, ya, di garis segi 4 ya, di garis seperti ini. Gunanya nanti ketika kita memotong, kita akan memotong bagian ini. Bagian ini akan kita potong. Sini misalnya saya akan potong ini. Nah, sorry nggak tampak, saya akan geser dulu. Ya, bagian ini akan saya potong miring ke ini. Bagian ini akan hilang, ini akan hilang nanti. Nah, jadi kita garis ya, kita garis. Setelah kita garis, oke. Jadi kita akan potong dia di sini. Potongnya miring ya, miring gini. Oke. Ini juga nanti akan kita potong. Kita miringkan saja gini. Kita garis dulu. Ini juga kita garis. Oke. Sekarang tinggal kita potong. Oke, kita potong. Oke, seperti ini. Kita potong lagi. Potong ya. Oke, kita potong lagi. Oke, sekarang kita akan menempelkannya di sini. Nah, ini dia. Menempelkan. Jadi kita tempel ini lem, apakah double tip atau lem yang lain, lem yang keras ya. Nah, seperti itu. Akan kita lem. Lem ini rapi, ini juga dirapi lemnya, ini juga rapi di lemnya. Oke. Oke, kira-kira ya seperti ini. Tentunya lem yang kalian pakai bukan lem ini ya, bukan lem isolasi ini. Ini karena ini nggak tahan lemnya. Tapi kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini. Yang bagusnya pakai double lem ya, double tip. Nanti bagian dalamnya di bagian double tip kan, double tip jangan. Jadi lebih rapi. Kalau pakai ini hanya untuk contoh saja, pakai isolasi ini tidak akan tahan. Sebentar saja mungkin sudah buka. Jadi kalau sudah kayak ini, hasilnya akan seperti ini. Nah ini. Di bagian sini bisa saja kamu kasih lem di bagian bidang dalamnya supaya lebih kencang ya. Nih. Jadi sudah jadi ini. Kalau kamu punya kreativitas yang lain, boleh saja. Mungkin di sini kamu sablon ya, bikin foto kalian atau nama kalian, boleh. Seperti ini. Ini sudah bisa saya pakai. Jadi tidak perlu membuang uang atau membeli di toko buku, toko komputer hanya untuk membuat mousepad. Jadi seperti itu. Jadi kalian praktek, buatlah yang rapi, yang kira-kira barang bekas itu menjadi bernilai dia. Ya. Nah, ini. Sudah jadi dia. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih.